Kalau yang kemarin kita sudah sampai pada asumsi sudah bisa membedakan kalam. Mana khobar, mana insya. Khobar adalah informatif. Sementara insya bukan informatif. Mengenal khobar melalui insya. Mengenal insya lewat tanda-tandanya. Ada amr, ada nahi, ada istifham, ada nida, ada tamanni. Maka kelanjutannya sekarang kita sudah fokus kepada kalam khobar. Sehingga pertemuan keempat ini temanya kalam khobar. Isinya ada konsep, ada macam-macam, ada keluarnya khobar dari tuntutan kenyataan. Kita masuk kepada konsep khobar. Khobar sudah jadi bahasa Indonesia yaitu kabar. Bahasa lainnya ya berita. Bahasa lainnya yaitu informasi. Kita sudah mulai pada posisi pikiran ilmu ma'ani, bukan ilmu nahu. Ya, ilmu nahunya ditinggal dulu. Sebab kalau nyebut khobar, pikiran masih di nahu, nanti hubungannya mubtada. Khobar di sini ilmu ma'ani yaitu berita, informasi. Ketika sudah mampu mengidentifikasi dengan ciri-cirinya yang sudah dikenal khobar di dalam Al-Quran, kita sampai mulai mempraktekkan keilmuan ma'ani kita. Oh, ini informasi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah kasih informasi. Tapi kemudian ilmu ma'ani yang paling inti yaitu nanti sampai pada apakah Allah sekedar ngasih informasi saja. Habis itu selesai. Kan tidak mungkin, tidak berhenti. Kalau cuma berhenti di situ, maka luput dari hidayah Al-Quran. Dalam ilmu ma'ani, ada batasan. Apa itu? Ma yasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kazib. Ma artinya kalam. Apa itu khobar? Khobar adalah kalam. Berita. Maksudnya berita yaitu kalam. Kalam apa? Kalam berita. Kalam khobar. Yang bagaimana bisa dikatakan benar atau bohong kepada si penutur. Jadi ketika definisi batasan kalam khobar kayak begini, stressingnya pada substansi isi berita. Kalau dia sesuai dengan kenyataan, oh berarti ini benar. Kalau enggak, oh berarti bohong. Tapi ketika keilmuan ma'ani dijadikan sasaran tembaknya adalah Al-Quran, ini enggak kepake. Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah. Berani bahwa kalam Allah bisa benar, bisa bohong. Demikian juga hadis-hadis yang menurut para ulama disepakati sebagai hadis sahih. Apalagi sih mutawatir. Kalau sahih kan bagian dari hadis ahad. Itu. Loh kenapa Al-Quran itu nggak bisa dibilang begitu? Nah itu pembagian khobar dari sudut mutakallim. Siapa yang ngomong? Kalau yang ini
dari tinjauan atau sudut pandang substansi beritanya itu sendiri. Berikutnya, nih contoh. Nomor 1 nih contoh berita semua ada 5. Pandemi COVID-19 adalah rekayasa. Bisa benar, bisa bohong. Oh, itu dia karakteristik khobar. Ini kalam bukan? Kalam. Ada tanda-tanda insya apa tidak? Tidak ada. Bukan perintah, bukan larangan, bukan lain-lainnya yang 5 itu. Oh, berarti ini khobar. Sesuai dengan definisi yang ada, bisa benar, bisa bohong. Nah, ini dia. Oleh karena itu, ketika banyak bermain dan menerima sharing WA, kan berita itu. Kita dituntut kedewasaan, mensikapi. Kata kuncinya pada sikap. Sikap itu kan bahasa agamanya akhlak. Ya atau tidak? Akhlak. Kalau sudah sampai pada bahwa sikap itu adalah akhlak, itu satu-satunya tujuan dibangkitkannya Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan sikap. 2. Jumlah wisudawan sebuah perguruan tinggi menunjukkan keberhasilan sebuah pendidikan. Kata si A benar nih. Kata si B nggak benar nih. 3. Pandemi COVID-19 berdampak kepada semua aspek kehidupan ya, aspek-aspek kehidupan. Berdampak dimaksud bagi si A bisa positif, bagi si B bisa negatif. Tapi enaknya kita orang beriman. Nabi sudah bersabda, ajaban li amril mu'min. Kullu amrihi khair. Tuh, Nabi kagum. Bagi orang beriman. Segala persoalan dan situasi kondisi kehidupannya semuanya baik. Fa'in asabahu sarra, kalau ditimpa kebahagiaan, syakar. Dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau timpa musibah, kemadorotan, kedukaan, sabar. Nah, itu kan sikap. Apalagi kata seorang sufi, bagiku tak ada bedanya antara nikmat dan musibah. Kalau nikmat aku syukuri, syukur membawaku ke surga. Kalau musibah aku sabari, sabar juga membawaku ke surga. Nah, itu kan sikap itu. Itulah yang dimaksud innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bersikap. Sikap utama yang paling akar dibawa oleh Nabi yaitu mensikapi Allah sebagai Tuhan. Itu dia. La ilaha illallah. Selain Allah bukan Tuhan. Malah hantu gitu kurang lebih. Contoh keempat, manusia adalah makhluk paling mulia. Kata si A benar, kata si B enggak. Kata si C bisa benar, bisa enggak. Yang kelima, salat berjamaah lebih baik dari salat sendirian. Benar apa enggak? Nah, ini nomor 5 sengaja dimuat karena ini bagian dari pembahasan nanti pertemuan berikutnya, yaitu tujuan menyampaikan berita. Jangan sampai salah. Saya beri contoh. Ketika memahami sebuah hadis secara harfiah, bisa jadi menjadi salah sikap. Di mana sikap adalah akhlak. Umpamanya tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah dari aspek hukum menjadi 3. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat muakkad, yang mayoritas ulama. Umpamanya yang fardu ain, Allah marah betul.
ketika masih ada orang yang tinggal di rumah sementara azan sudah berkumandang. Sehingga hadisnya yang kita dengar, kumpulin kayu bakar. Kalau masih ada mereka itu akan aku bakar rumahnya. Tuh coba, kalau salah paham. Itu ilmu wani yang menangkap. Apalagi Nabi ketika mau menyolatkan jenazah, ya tak? Ditanya dulu, udah punya utang apa enggak? Ada, terus ditinggal. Lah itu kan harus dipahami maknanya. Kalau enggak, apalagi mereka ada sekelompok yang meyakini apa adanya, membabi buta pahamnya, dia juga ngikut Nabi. Ya toh? Enggak, saya enggak mau nyolatin jenazah tuh. Akhirnya ustadznya aja enggak mau nyolatin, yang lain ya, ngikut ustadznya. Tuh jenazah enggak ada yang nyolat. Gitu kurang lebih. Ya ini contoh-contoh sederhana. Kalau kita baca surat kabar, itu isinya berita, namanya aja surat kabar. Bisa benar, bisa bohong. Berikutnya, nomor 1, ulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal isnain. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Kan memang berita, kental sekali. Nomor 2, U'lina Istiqlal Indonesia yaumas sabi asyar Agustus. Sanata alfin wa tis'imi'a khamsa wa arba'in. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus. Terus nomor 3, Al-Muslimun fi Indonesia yatazayadun adadan kullasana. Umat Islam di Indonesia jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Bukan? Benar apa enggak? Benar. Tambah apa? Tambah miskin. Contoh nomor 4. Mu'zam musukan Indonesia fuqara. Mayoritas penduduk Indonesia fakir. Tuh. Yang kaya cuma 100 orang katanya. Yang kaya. Kayak apa nggak tahu. Ada yang kayak anu. Oke, nomor 5. Mu'zamu muslimi Indonesia solihun. Mayoritas umat Islam Indonesia soleh-soleh. Paham insya Allah sampai sini. Karakteristik khobar. Berita. Bisa dibilang benar atau bohong. Berikutnya. Ini macam-macam khobar. Macam-macamnya itu dilihat dari sudut pandang mukhotob. Mukhotob artinya orang kedua. Orang yang diajak bicara. Kalau saya lagi bicara sekarang ini, saya namanya mutakallim. Bapak Ibu semua namanya mukhotob. Di Al-Quran, yang berbicara Allah, maka Allah mutakallim. Bicaranya kepada siapa? Kalau di sana ada ayat bicaranya kepada Nabi, maka Nabi Muhammad sebagai mukhotob. Dari sudut pandang mukhotob, maka khobar atau berita ada 3 tingkat. Nah, berita-berita yang dalam Al-Quran lewat ilmu ma'ani sekaligus kita sudah bisa mengidentifikasi. Karena namanya mukhotob, hebatnya para ulama balaghah itu mengidentifikasi cuma 3 tingkat. Yang pertama, mukhotob yang apabila dikasih tahu, dia langsung percaya. Terhadap mukhotob kayak begitu, kebetulan kita mau menyampaikan berita. Maka beritanya, khobarnya namanya ibtidai. Lalu yang kedua, ada mukhotob yang kalau dikasih berita, dia ragu-ragu.
Kebetulan kita mau ngasih berita. Maka berita yang kita sampaikan kepada mukhotob yang rada-rada ragu, berita itu namanya tolabi. Dan yang ketiga, ada mukhotob kalau dikasih tahu bukan cuma ragu, malah bilang kepada kita, bohong kamu. Istilah teknis ilmu ma'aninya, orang itu namanya munkir. Kalau munkir, maka khobar yang harus kita sampaikan kepadanya namanya inkari. Saya ulangi, khobar dari sudut pandang mukhotob yang bertingkat-tingkat ada 3 macam. Pertama ibtidai, yang kedua tolabi, yang ketiga inkari. Baru ciri-cirinya gimana? Kita bisa tahu ini khobar ibtidai, tolabi, inkari. Cirinya. Kalau ibtidai binunit taukid. Enggak ada huruf taukid. Kalau tolabi bitaukidin wahid. 1 taukid. Kalau inkari 2 atau lebih taukidnya. Bitaukidain fa'aksar. Kunci untuk bisa memilih mana khobar ibtidai, mana tolabi, mana inkari, itu amat bergantung kepada pengenalan kita terhadap huruf taukid. Kalau udah kenal, nanti tinggal ngitung. Nah, selesai itu macam-macam khobar. Ada ibtidai, ada tolabi, ada inkari. Kalau boleh saya tambahkan, ketika mengkaji teks, namanya kajian teks, balaghah. Objek kajiannya Al-Quran. Babnya macam-macam khobar. Ketemu khobar, nggak pakai taukid. Pertama, ini namanya ibtidai. Yang kedua, kalau khobar itu ibtidai, pasti mukhotobnya dikenal lewat mana. Dikenal, nanti kita akan ambil. Kalau khobar itu tolabi, maka kita yang sudah belajar ma'ani, itu dikenalkan oleh ilmu. Allah lagi ngomong sama orang yang kayak bagaimana. Gitu. Kalau taukidnya 2 minimal, apalagi kalau lebih, kita sudah mengidentifikasi dengan amat sangat yakin. Nih Allah lagi ngomong sama orang yang kayak apa. Tuh gitu. Semakin banyak taukidnya, itu semakin tebal keingkaran, kekufurannya. Oke, lanjut. Ini contoh khobar ibtidai. Allahu Rahim. Tuh, nggak ada taukidnya. Khobar ini khobar ibtidai. Yang kedua ada inna. Innallaha Rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang ketiga taukidnya 2. Innallaha la rahim. Tuh. La-nya jangan dipanjangin. La rahim itu taukid. Tuh ditunjuk sama host kita. Kalau 2 berarti namanya inkari. Allah Rahim namanya ibtidai, tidak ada taukid. Nih, kita bisa tahu dengan amat sangat akurat. Allah lagi ngomong sama orang yang kayak bagaimana. Tuh, ilmu ma'ani menembus batas lafaz. Innallaha Rahim. Ada taukidnya 1. Ini kita menjadi diinformasikan oleh ilmu ma'ani. Nih Allah lagi ngomong sama orang yang bagaimana. Demikian juga innallaha la rahim. Gitu. Iya. Lanjut.
Baru nih kita harus kenal. Seperti tadi saya katakan, untuk bisa mengidentifikasi khobar ini khobar apa, kuncinya huruf taukid. Taukid artinya penegas. Huruf penegas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sering kita ketemukan dalam Al-Quran. Nanti contoh-contohnya juga ada. Yang paling akrab itu inna. Kalau ada inna namanya huruf taukid, maka berarti dia bertaukid 1. Terus ada anna. Ada akrab ini kita. Terus kosam. Sumpah. Bisa wau. Bisa ba, bi. Wallahi. Itu bernilai 1 taukid. Di Al-Quran banyak nggak Allah sumpah? Tuh Allah menegaskan itu. Lah Allah kok pakai menegaskan? Memberikan informasi bahwa Allah lagi ngomong. Orang yang apabila dikasih tahu suka bimbang-bimbang. Ada lagi tak, tallahi. Tuh. Kosam ada 3. Itu merupakan bentuk taukid. Yang keempat, lamut taukid. Kayak tadi pada contoh la rahim. Inna azabi lasyadid. Tuh laknya sama tuh. Innaka la'ala khuluqi. Tuh laknya tuh. Itu namanya lamul ibtida atau lamut taukid. Kelima, qad. Tapi nggak semua qad. Qad yang setelahnya fi'il madi. Qad aflahal mu'minun. Tuh, aflaha fi'il madi. Maka qadnya taukid. Apalagi dalam ayat bukan cuma qad. Ada la-nya lagi laqad. Laqad kana lakum fi rasulillah uswah hasanah. Tuh, 2 taukidnya. Berikutnya nunat taukid. 2 nun taukid. 2 nun taukid ini adalah nun yang bersambung dengan fi'il mudhari. Dengan fi'il mudhari. Bisa juga fi'il madi. Bisa juga fi'il amr. Tuh. Mana contohnya? Yaktubu fi'il mudhari. Ditambah nun taukid sakilah. Yaktubanna. Tuh, 1 taukid. Di Al-Quran banyak yang kayak begitu. Atau yaktubu ditambah nun mati. Yaktuban. Kalau yaktuban saja namanya nun taukid khafifah. Kalau yaktubanna nun taukid sakilah. Contoh di Al-Quran, Bang. Latar kabunna tabakan an tabak. Itu latar kabunna. Latus alunna itu taukid. Ada la, ada nun taukid. 2, udah. Layum badanna fil hutomah. Mereka akan dilempar. Pasti itu. Kenapa kok pakai pasti? Karena pada ragu, karena pada ingkar. Enggak. Akhirnya Allah kasih taukid 2. Nah, yang berikutnya Allah. Ketemu Allah, ini taukid. Maka kalamnya kalam khobar. Khobarnya namanya tolabi karena ada 1 taukid. Banyak enggak di Al-Quran? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allah. Tuh. Ada ala, ada inna. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah berikutnya nih penting. Yang jarang. Kalau nggak belajar balaghah nggak ketemu nih. Apa itu? An-nafyu wal jar. Huruf nafi tambah huruf jar. Wa ma hum bi. Itu mah nafi.
Terus ada bi. Wa mallahu bi. Ah, itu satu tauhid. Bi ghafilin amma ya'malun. Wa ma alaina, bukan itu. Ada bi-nya, nanti ada dalam contoh. Iya. Wa ma hum bimu'mini, ada bi-nya. Itu satu tauhid. Sungguh mereka itu enggak beriman, gitu. Oke. Nah, ini juga penting nih. Amma sama fa. Itu bernilai satu tauhid. Kalau ada ini, tauhid satu, berarti khobarnya tolabi. Dan di Al-Quran, atau di hadis, atau sejatinya kita kalau ngomong pakai amma, harus ada fa. Khutbah Jumat, habis amma ba'du, terus nggak pakai fa. Ah, itu namanya nggak belajar balaghah. Amma ba'du faya'iba, ada fa-nya. Itu balaghah, itu satu tauhid. Maka ditemukan dalam Al-Quran nggak ada amma, kecuali ada fa. Amma sa'ila fala tanhar, amma bini'mati rabbika fahadis. Ammal insanu idza mabtalahu, dan seterusnya. Fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tuh. Ammal ladina amanu faya'lamun, ada fa-nya. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza, ada fa-nya. Jadi perhatikan, kalau lagi khutbah Jumat tuh khotib habis amma nggak ada fa. Ah, udah, silahkan Pak, ntar kasih tahu. Tadi habis amma nggak ada fa-nya Pak. Ini domir fasl. Domir fasl adalah domir munfasil, yang fungsinya sebagai penguat dari domir muttasil. Contoh, innahu tuhu huwa. Ah, huwanya itu disebut domir fasl. Innahu huwas sami'ul basir. Kalau innani ana. Ah, ana itu satu tauhid. Sama inna satu. Jadinya ada dua tauhid. Inna nahnu, tuh nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau innaka anta. Innaha hiya. Nah, itu namanya domir fasl. Fungsinya satu tahu. Yang terakhir ada taukid itu kalla. Kalla saya'lamun. Summa kalla, dan seterusnya. Ada kalla, kalla, bukan kalla. Kalla. Oke, itu huruf-huruf taukid sebagai alat kunci untuk mengidentifikasi macam-macam khobar. Ya. Lanjut. Nah, ini latihan mengidentifikasi. Nomor 1, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada taukid apa enggak? Ada. Berapa? Ada. 1. Sama. Nomor 2 tuh. Tidak. Malam ya'lam. Ada taukid apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau enggak ada berarti khobar ibtidai. Nomor 3. Kalla innal insana layatlo. Berapa? 3. Kalla ina sama la. Saya sedikit berilustrasi. Lagi berkendara. Ada berita dari seseorang yang lagi jalan kaki. Pak, sebaiknya putar balik aja, Pak.
Pertanyaan, berita apa bukan itu? Berita. Kita percaya apa enggak? Kalau percaya, posisi kita itu namanya khaliyaz zihni sebagai mukhatab. Maka dia nggak perlu memberi taukid saat memberitahu. Karena kita orang yang percaya. Tapi kemudian kalau sikap kita pada waktu itu, bener apa? Iya. Apa iya? Itu kita namanya ragu. Karena ragu, padahal berita yang disampaikan itu betul, maka dia menjadi perlu memberi taukid. Bener Pak, itu taukid. Tapi kemudian ketika reaksi kita menunjukkan keingkaran, Bapak bohong, tuh ingkar. Padahal tuh berita bener. Enggak percaya, sampai bilang begitu umpamanya. Padahal tuh berita bener. Maka yang ngasih tahu pakai sumpah apa enggak? Bener Pak, demi Allah, baru percaya. Kayak begitu ilmu ma'ani mengantarkan memahami teks, khususnya ayat-ayat Al-Quran. Saya berilustrasi lain. Umpamanya lagi di kelas di LBIQ. Lagi belajar di dalam kelas, tahu-tahu Pak Kepala masuk. Memberi pengumuman. Pengumuman kan berita. Apa kata Pak Kepala? Bapak Ibu sekalian, besok libur. Percaya apa enggak? Ya. Percaya. Karena maka Pak Kepala itu disebutnya mutakalim. Kita mukhotob. Beritanya namanya kalam. Karena yang nyampain Pak Kepala, enggak mungkin dia bohong, kita percaya. Tapi kemudian isi beritanya sama, benernya sama. Cuma yang ngasih tahu bukan Pak Kepala, cleaning service. Dia disuruh, Bapak-bapak besok libur gitu. Kita ragu apa tidak? Padahal tuh berita bener, emang dia disuruh. Maka pada kesempatan itu supaya kita percaya, dia pakai taukid satu. Bener, dia tambahin sungguh, tuh satu taukid itu. Tapi kemudian umpamanya beritanya bener. Cuma yang ngasih tahu orang kita tidak kenal. Cleaning service bukan, staf bukan, apalagi kepala. Padahal tuh berita bener, sama. Besok libur, kita bukan cuma ragu, tapi ingkar. Padahal itu bener. Akhirnya dia pakai taukid minimal 2. Demi Allah, sungguh besok libur. Kayak begitu. Media interaksi psikologis kita ketika membaca ayat. Hubungannya dengan taukid, hubungannya dengan kalam khobar, gitu kurang lebih. Ini nomor 4 ya. Inna ila rabbika ruj'a. Berapa taukid? 1. 1. Inna. Nih nomor 5. Yang saya pastikan salah jawabnya. Kalau nggak diterangin, ini nggak pada tahu. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Berapa taukid? Kala. La illam yang tahi. La-nya jangan la ilam, la-nya. La-nya. Pada lain itu ya. Terus yang ketiga Lanas, la-nya. Udah cuma 3 ya itu ya. Padahal ada 4. Saya terangin ya. Nasfa'a. Asalnya nasfa'u. Safa'a yasfa'u. Safa'a yasfa'u. Terus ditambahin nun. Yasfa'u ditambahin nun jadi yasfa'an.
Ya dah? Baru kelihatan taukidnya. Pakai non taukid khafifah. Loh, di sini nggak kelihatan. Nah, ini masuknya cara penulisan. Diganti sama tanwin. Tuh, kebayang insya Allah. Jadi lanas fa'an. Itu tanwin ganti dari nun. Nunnya nun taukid. Saya ulangi ya. Kan yasfa'u. Ditambah nun mati. Maka U jadi A. Karena mabni. Jadi nas. Tadinya nasfa'u. Jadi nasfa'an. Terus penulisan Al-Quran atas bimbingan Utsman. Namanya Rosem Utsmani. Nunnya diganti sama tanwin. Kenapa diganti? Itu namanya Rosem. Jadi jangan tanwin. Fi'il kan nggak nerima tanwin. Persoalan itu ditulis pakai tanwin, itu persoalan cara penulisan. Iya, yang disebut dengan rosem. Nasfa'an kan artinya mengambil. Kala, sungguh. Tuh, tadinya mah sekali-kali tidak. Ditambahin lagi. Sungguh lagi. Lam yantahi. Kalau dia, si Abu Jahal, ini bagus tuh, lanasfa'an. Coba bayangkan ini, Allah lagi ngomong sama si Abu Jahal. Tuh, Abu Jahal kalau Nabi sholat dihalangi, bukan cuma dihalangi, dilemparin tai onta. Tuh, kan sangat ingkar dia. Akhirnya Allah ngasih tahu kepada dia, ingkar apa? Ingkar kebangkitan, ingkar kematian. Akhirnya Allah ngasih tahu Allah. Itu seolah-olah. Tunggu. Lanasfa'an. Pasti akan kami cabut tuh ubun-ubunnya. Nasia ubun-ubun. Yang nomor berapa sekarang? 6 ya. Lakod tuh ada 2, la sama kod. Lakod 2 itu la sama kod. Lakod khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taukidnya 2, la sama kod. Karena 2, khobar ini disebut khobar inkari. Karena khobarnya inkari, maka kesimpulan ma'anenya Allah lagi ngomong sama orang yang ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Jadi dalam pandangan ayat ini, dalam pandangan Allah itu tentang manusia, nggak ada yang cakep, nggak ada yang jelek, semuanya sama. Manusia, menurut pandangan Allah itu jangan dilihat lahirnya. Kalau lahirnya doang, tapi nggak punya akal, ganteng dia, pada mau ibu-ibu. Tuh, karena bukan manusia. Iya apa tidak? Jadi begitu ilmu ma'ani menangkap. Semuanya sama. Apalagi Nabi menjelaskan innallaha la yanzuru ila aswabikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuh, hati yang dilihat. Hati dalam Al-Qur'an kulub itu maknanya pikiran. Pikiran itu akal. Umpamanya ayatnya berbunyi laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahu. Tuh qulub itu pikiran. Lah orang kalau nggak punya pikiran namanya majnun. Jadi di Al-Qur'an kata qulub itu maksudnya pikiran. Gitu maksudnya. Ya. Ya, lahum qulub la yafqahuna biha. Punya hati enggak mau paham. Dan banyak lagi. Fi qulubihim marad, tuh qulub tuh. Di pikiran mereka ada sakit. Sakit apa? Sakit nifak. Gitu kurang lebih. Adapun kemudian dimaksudkan hati enggak apa-apa juga asal proses antara pikiran sama hati itu dapat dipaham. Mikir terus masuk ke hati enggak?
Masuk ke contoh 8 aja nih. Wal qamari, demi bulan, idza talaha, apabila mengiringi matahari. Pertanyaannya, ada taukid apa enggak? Ada. Alna, mana? Jauh. Oh, Wah, benar. wah. Wah, itu kosam. Banyak yang nggak pada percaya atas kekuasaan Allah di balik beriringannya matahari dan bulan. Akhirnya Allah kasih tahu, pikirin tuh. Maka ngasih taunya pakai sumpah. Oh, ini kalau bab kosam dalam fikih luar biasa. Menariknya. Kita sebagai hambanya nggak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah atau asma'nya. Demi langit dan bumi. Jangan sembarangan, musyrik itu. Sementara kalau Allah ketika bersumpah, dia menyebut ciptaannya. Demi matahari, demi langit, wassama. Dan ciptaan-ciptaannya yang dipakai oleh Allah dijadikan sumpah, menyuruh kita memperhatikan keesaan, kekuasaan, kehebatan Allah terhadap ciptaan yang dia jadikan sumpahnya. Wal asri. Tuh. Apa artinya? Demi waktu. Demi waktu. Saya tambahin. Waktu apa? Waktu asar. Asar itu sendiri artinya meres. Maka jus itu bahasa Arabnya asir. Peres. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, padahal waktunya banyak. Tapi yang dipakai kata-kata asar. Karena ada makna terhadap waktu. Gitu. Sebagai nikmat tak ada nilainya. Peres. Tuh, kita disuruh meres waktu. Jangan sampai ada sepotong detik pun bukan merupakan ibadah. Dia suruh peres, diperes. Orang tidur aja juga suruh jadi ibadah. Itu kan dalam rangka. Nah, itu yang dikandung oleh ciptaan yang dijadikan sumpah olehnya. Selesai. Sekarang mah dibuka tanya jawab. Ya, barangkali ada yang mau nanya. Nanti saya senang sekali. Saya tanya Pak Yai. Saya tanya Al-Baqarah 238 tentang sholat wusta dalam pandangan balagoh. Bagaimana balagoh ma'ani memaknai wusta di sini? Al-Baqarah 238. Iya, hafizu apa? Hafizu ala sholati Ala sholawat. Ala sholawat. Wassolatil wusta. Iya. Bagaimana memahami wusta di sini secara balaghiyah? Iya. Udah. Terima kasih. Ya udah, terima kasih. Wusta itu wazan fu'la. Wazan fu'la. Iya. Dia isim tafdil. Ya. Isim tafdil. Kabir kubro. Ada wusta sama tuh. Sogir sugro. Ada? Ya. Tapi tidak bermakna tafdil. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai naat. Maka arti harfiahnya, jagalah sholat-sholat dan sholat pertengahan. Kalau aspek fikih, para ulama berbeda pendapat. Ya. Bisa zuhur, asar, maghrib. Yang paling jumhur, wusta maksudnya asar. Ya. Kenapa Allah mengingatkan yang asar secara khusus? Karena orang banyak lalai setelah atau pada waktu asar. Baik saat itu maupun sekarang.
Saat itu bagaimana banyak lalainya? Asar, waktu indahnya matahari mau terbenam. Kalau tengah hari luar biasa panas, mereka menghindar. Tapi datang waktu asar, matahari mulai redup plus indah. Akhirnya disalahgunakan. Mereka kongko-kongko sampai lewat itu asar, lewat itu maghrib. Tuh dipakai. Wassalatil wusta. Benar juga. Ya. Baru kemudian, kalau dari segi balaghah, bukan wustonya saja. Tetapi secara keseluruhan. Padahal as-sholawat itu udah masuk asar. Hafizu ala sholawati. Salatil wusta. Jagalah semua sholat. Asar masuk apa enggak? Masuk. Masuk. Terus disebut lagi. Itu namanya zikrul khas ba'dal am. Zikrul Maka khas kata- ba'da am. Iya, menyebut yang khusus setelah yang umum. Ya. Yang umum semua sholat. Khusus Iya. asar. Gitu kayaknya. Memberikan penekanan. Dalam konteks budaya kita juga begitu. Saya berilustrasi. Saya pidato. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Khususnya Bapak Camat. Tuh, padahal Pak Camat juga Hadirin udah termasuk termasuk. hadirin, udah Hadirin. termasuk. Bahkan ada yang terbalik. Pak Camat yang kami muliakan bersama Ibu. Baru kemudian para hadirin sekalian yang berbahagia. Itu bagian dari ilmu ma'ani pada bab terakhir ijaz itab musawah. Yang kayak begitu juga Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Awal mu'minat. Iya, itu nyebut yang khusus dulu. Nanti ada kandungan makna. Tapi terkait dengan ayat hafizu ala salawat, kalau mau didalami maknanya di samping yang tadi, pada kata hafizunya. Ada Pak Hafiz nih ya. Pak Hafiz ada Pak Jamal? Ada, hadir. Ada hadir, alhamdulillah. Ini namanya ada di Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hafizu. Itu panjang dari hafazu, artinya saling. Saling menjagalah. Loh, kenapa Allah bilangnya saling menjaga, hafizu, enggak ihfazu? Karena memang harus dipahami ada makna saling. Dalam konteks sholat. Saling menjaga. Yang pertama, antara sesama manusia. Tuh, yang dikandung oleh makna hafiz. Kalau ada di antara keluarga kita, udah azan subuh belum bangun, ingetin. Si A ngingetin, si B. Si B ngingetin si A. Itu namanya saling menjaga. Di rumahkah, di masyarakatkah, di kantorkah? Kebayangkan hafiz itu saling menjaga. Yang kedua, saling menjaga antara sholat dan pelaku sholat. Kalau kita menjaga sholat, maka sholat akan menjaga kita. Iya atau tidak? Iya. Harus yakin itu. Apalagi Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya. Itu dia yang menjaga. Kenapa dia menjaga kita? Karena kita menjaga dia. Itu hafidhu. Dan yang ketiga, antara kita dan Allah. Kita jaga sholat. Sholat adalah punya Allah, maka Allah menjadi berkewajiban menjaga kita. Allah alam besar. Saya pengen tahu maknanya dan kapan dipakai kata-kata itu. Saya sering dengar gini kan, Masya Allah. Kan kadang-kadang ini benar nggak sih orang ini mengucap pada keadaan seperti ini misalnya? Masya Allah. Itu juga ada uraian yang saya sendiri cukup prihatin. Masya Allah, pertama ma. Kedua sya'a. Ketiga Allah. Tuh diulang gitu. Maka
Yang penting dipahaminya kata ma. Ma-nya ada dua. Ada ma nafi. Maka kalau ma-nya itu nafi, artinya Allah tidak menghendaki. Ya dah? Nggak salah, benar itu. Tapi ungkapan yang sering dipakai kita dengar dan kita juga termasuk, maknya bukan mak nafi. Maknya disebut ta'ajub. Bukan maknya yang ta'ajub saja. Tapi ungkapan secara keseluruhan, Masya Allah, itu masuk kategori sighat ta'ajub simai. Sudah kebayang? Kita lihat keindahan. Kagum. Oh, kagum pakai Masya Allah. Di samping ada kalimat-kalimat ta'ajub yang subhanallah. Ada anak belum sekolah tinggi tapi cerdas. Luar biasa kita. Kagum apa enggak? Kagum. Terus kita bilang, Masya Allah. Tuh. Itu penempatannya, Bu. Tapi kemudian saya mendengar memang uraian itu dipahami cuma satu saja, yaitu nafi. Sehingga ungkapan ta'ajub disalahkan. Ada keindahan, Masya Allah, maknya diartikan napi. Halo? Napi. Itu jadinya Allah tidak menghendaki. Salah. Ya memang salah. Salah. Yang salah bukan yang mengucapkan, yang menganalisis. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini.